Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Seperti kita ketahui, Pancasila memiliki 5 ayat yang sering kita amalkan. Pancasila itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya sendi atau dasar atau peraturan tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila secara tidak langsung adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang baik. Nah, istilah Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 1 Juni 1945. Fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 /MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan berfungsi sebagai dasar negara. Nah, makna Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri apa sih? Nah, ada 3 maknanya. Di antaranya yang pertama adalah Pancasila berisi norma dasar yang fundamental dari sebuah negara. Artinya bahwa Pancasila itu berisi norma atau aturan yang sangat dasar atau yang sangat pokok atau fundamental. Yang kedua adalah norma tersebut bersifat tetap dan kedudukannya sangat istimewa sehingga tidak dapat diubah atau diganti. Saking istimewanya sehingga tidak bisa digantikan oleh apapun kedudukannya, apalagi diubah. Nah, jika kita mengubah Pancasila, berarti kita mengubah jati diri bangsa. Nah, yang ketiga adalah sebagai pijakan dan pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan negara dari pemerintahan. Nah, jadi kemana Indonesia akan dibawa, bagaimana pemerintah akan dijalankan, pedomannya adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu sebagai pedoman. Kemudian, pernyataan Pancasila sebagai dasar negara secara tegas dan jelas terdapat dalam Undang-Undang Dasar Alinea keempat. Pada kutipannya bisa kalian baca. Artinya itu secara jelas maknanya mengandung arti bahwa undang-undang yang nanti akan digunakan dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan kepada Pancasila. Rumusan Pancasila dalam alinea ini secara yuridis konstitusional sah, berlaku, mengikat seluruh warga negara Indonesia. Artinya, jika pembukaan Undang-Undang Dasar ini diubah, maka secara tidak langsung mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Jadi sifatnya itu sah ya, mutlak, mengikat. Karena mengikat, jadi tidak bisa diubah. Jika mengubah Pancasila berarti mengubah dasar negara. Nah, begitu ya. Seperti kita ketahui, istilah-istilah Pancasila ini sangatlah sakral. Nah, balik lagi kepada fungsi dan peranan Pancasila yang biasanya kita kenal sebagai yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, yaitu Pancasila sendiri telah ada dan lahir sejak bangsa Indonesia lahir. Nah, yang kedua itu
sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai pribadi bangsa Indonesia yang memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Seperti kita ketahui, bangsa Indonesia itu lebih sopan daripada bangsa yang lain, pakaiannya lebih tertutup daripada bangsa yang lain, budayanya yang khas, omongannya yang santun, itu menjadi corak khusus yang menjadi khas negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila itu sebagai sumber yang mengatur segala hukum di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber kepada Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena setiap sila Pancasila merupakan nilai yang dasar, sehingga hukum adalah nilai instrumental penjabaran nilai dasar. Yang keempat adalah sebagai perjanjian luhur. Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 PPKI mengadakan sidang pertama yang menghasilkan 3 keputusan. Salah satunya yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Disahkannya Undang-Undang Dasar tahun 1945 berarti juga mengesahkan Pancasila, karena naskah Pancasila tersurat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah badan yang mewakili suara rakyat. Nah, jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia. Seperti itu, yang disebut perjanjian luhur, yang artinya Pancasila merupakan hasil perjanjian atau hasil persiapan dari semua suara rakyat yang digabungkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Yang kelima adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bangsa dan bernegara adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan, yang artinya Pancasila dijadikan kerangka atau acuan atau tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Pembangunan apa? Pembangunan negara Republik Indonesia.